Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rasni Amahala, NIM 2018 Sebelumnya saya mau berterima kasih kepada Ibu Sri Ayam selaku pembimbing 1 dan Ibu Kusuma Chandra Kiranat selaku pembimbing 2. Di sini saya ingin mempresentasikan hasil skripsi saya yang berjudul Pengaruh Pemanfaatan Teknologi Informasi, Sistem Informasi Akuntansi dan Komitmen Organisasi terhadap Kualitas Laporan Keuangan. Studi kasus pada pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Bab 1, pendahuluan, latar belakang. Penyajian laporan keuangan yang akan diposting oleh pemerintah daerah kepada masyarakat harus bersifat terbuka dan menampilkan kebenaran yang sah agar dapat dipahami oleh pelanggan laporan keuangan. Oleh karena itu, pelaporan yang benar, relevan, tepat waktu, dan dapat diandalkan dapat menjadi sangat penting untuk memenuhi keinginan pelanggan terhadap laporan keuangan dan menciptakan otonomi daerah yang tepat. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006, laporan keuangan merupakan bentuk tanggung jawab pengendalian moneter negara atau daerah dalam jangka waktu tertentu. Penyusunan laporan keuangan yang berkualitas harus memiliki standar laporan keuangan yang memadai, yaitu relevansi, reliabilitas, evaluabilitas, dan komparabilitas dan keterjangkauan. Pemerintah Kota Yogyakarta kembali mendapat predikat wajar tanpa pengecualian ke-12 kalinya secara berturut-turut dari Badan Pemeriksaan Keuangan. Dengan pemenuhan tersebut, sekali lagi pemerintah daerah Kota Yogyakarta terdaftar sudah memperoleh identitas tersebut selama 12 tahun secara berturut-turut sampai dengan tahun 2020. Konsultan BPKDIY sudah memberikan laporan hasil pemeriksaan dan laporan keuangan pemerintah setempat untuk tahun anggaran 2020 dari pemerintah DIY kepada DPRD DIY. Dari laporan hasil pemeriksaan kali ini, LKPD tahun anggaran 2020 pemerintah daerah Kota Yogyakarta ternyata dikatakan mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian. Berdasarkan laporan hasil pemeriksaan, BPK masih menemukan beberapa catatan dan rekomendasi atas laporan keuangan DIY tahun anggaran 2020, misalnya sistem pengendalian intern dan ketaatan kepada hukum yang ingin didampingi. Kondisi perekonomian tahun anggaran 2021, pemerintah Kota Yogyakarta lebih fokus pada kebutuhan belanja kesehatan, dikarenakan kasus COVID-19 varian Delta di Kota Yogyakarta yang meningkat pada bulan Juli 2021. Walaupun pemerintah Kota Yogyakarta telah mengatur responsif dalam upaya penanganan COVID-19, akan tetapi peningkatan yang signifikan tersebut membuat pemerintah berantisipasi sehingga kebutuhan belanja meningkat. Kebutuhan belanja yang dibutuhkan yaitu infrastruktur kesehatan seperti generator oksigen untuk jangka panjang dan sarana-prasarana yang mendukung percepatan proses vaksinasi sehingga herd immunity di wilayah Yogyakarta dapat terwujud. Kebutuhan belanja tersebut dapat dipenuhi dengan memanfaatkan sisa lebih perhitungan anggaran atau SILPA APBD 2020. Pada tahun 2021, pendapatan asli daerah mengalami penurunan. Padahal kebutuhan belanja cukup tinggi, namun hal ini bisa diatasi dengan SILPA. Selain pemerintah Kota Yogyakarta memfokuskan pada belanja di sektor kesehatan, RAPD Perubahan 2021 juga tetap memasukkan pelaksanaan pemulihan perekonomian melalui program penanganan COVID-19. Hal ini dilakukan agar dapat mempertahankan kestabilan perekonomian pemerintah Kota Yogyakarta sehingga bisa mempertahankan prestasinya dalam pencapaian opini wajar tanpa pengecualian. Yang kedua, rumusan masalah. Rumusan masalah yang muncul dengan latar belakang di atas dijelaskan antara lain yang pertama, apakah pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah daerah Kota Yogyakarta. Yang kedua, apakah sistem informasi akuntansi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Yogyakarta. Yang ketiga, apakah komitmen organisasi berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah Kota Yogyakarta. Selanjutnya, tinjauan pustaka. Teori yang dipakai dalam penelitian ini yaitu teori keagenan, di mana pemerintah berkewajiban untuk menyediakan atau memberikan catatan yang bermanfaat bagi pengguna informasi keuangan. Adapun pengertian dari masing-masing variabel, yang pertama, kualitas laporan keuangan. Laporan keuangan merupakan catatan informasi keuangan dari perusahaan atau organisasi tertentu selama durasi pelaporan tertentu dan biasanya digunakan untuk menggambarkan dan menjelaskan hasil dari suatu organisasi atau kegiatan perusahaan. Kurniawati 2020. Selanjutnya, pemanfaatan teknologi informasi. Menurut Intihana 2020, teknologi informasi adalah suatu teknologi yang dapat membantu manusia dalam membuat, mengubah, menyimpan, dan menyebarkan informasi. Yang selanjutnya, sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi merupakan sekumpulan data-data berupa keuangan yang diproses melalui output dan informasinya disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan.
Purnama 2020. Selanjutnya komitmen organisasi. Komitmen organisasi adalah seorang anggota organisasi yang berpihak terhadap organisasinya, yang berperan aktif dan berkontribusi terhadap organisasinya. Rahman 2020. Kerangka pikir dan penelitian. Kerangka pikir dapat dilihat seperti berikut. Hipotesis penelitian. H1, pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. H2, sistem informasi akuntansi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. H3, komitmen organisasi berpengaruh terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, metode penelitian. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 43 responden pegawai bagian akuntansi, bendahara, atau penata usahaan keuangan pada dinas-dinas yang berada di lingkup Balai Kota Yogyakarta. Teknik pengambilan menggunakan teknik purposive sampling. Sumber dan metode menggunakan data primer dan metode kuantitatif. Teknik analisis data, yang pertama analisis statistik deskriptif, yang kedua uji asumsi klasik, yang ketiga analisis regresi linear berganda, dan yang keempat hipotesis. Untuk indikatornya dapat dilihat seperti berikut. Selanjutnya pembahasan. Yang pertama, uji statistik deskriptif dapat dilihat sebagai berikut. Yang kedua, uji asumsi klasik. Adapun uji normalitas, uji multikolonialitas, uji heterogendastisitas. Uji normalitas nilai signifikan sebesar 0,132 sehingga data tersebut normal. Untuk uji multikolonialitas, nilai tolerans lebih kecil dari 0,10 dan nilai FIF lebih besar dari 10, sehingga data tidak terdapat multikolonialitas. Untuk uji heterokendastisitas, setiap variabel memiliki nilai signifikan yang lebih besar dari 0,05 sehingga tidak mengalami gejala heterokendastisitas. Selanjutnya, analisis regresi linear berganda memperoleh hasil pemanfaatan teknologi informasi sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan, sedangkan komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Selanjutnya, koefisien determinan. Untuk hasilnya, variabel pemanfaatan teknologi informasi sistem informasi akuntansi dan komitmen organisasi dapat memberikan penjelasan atas variabel kualitas laporan keuangan sebesar 68,1%, sedangkan sisanya 31,9% dipengaruhi oleh faktor lainnya. Yang terakhir, kesimpulan. Penelitian ini dilakukan terhadap 43 responden pegawai bagian akuntansi, bendahara, penata usahaan keuangan pada dinas-dinas yang berada di lingkup Balai Kota Yogyakarta. Adapun kesimpulan yang ditemukan dalam penelitian ini antara lain yang pertama, hasil pengujian hipotesis pertama menunjukkan pemanfaatan teknologi informasi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai B1 adalah 0,506 dan nilai signifikan 0,044 lebih kecil dari 0,05 atau hipotesis terdukung. Yang kedua, hasil pengujian hipotesis yang kedua menerangkan bahwa sistem informasi akuntansi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan B2 adalah 0,575 dan nilai signifikan 0,034 lebih kecil dari 0,05 atau hipotesis terdukung. Yang ketiga, hasil pengujian hipotesis yang ketiga menunjukkan komitmen organisasi berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kualitas laporan keuangan. Hal ini dibuktikan dengan nilai B3 adalah 0,441 dan nilai signifikan 0,161 lebih besar dari 0,05 sehingga hipotesis tidak terdukung. Sekian dari hasil presentasi saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.